Puji-puji nama-Mu Tuhan yang baik. Pada saat pagi ini kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa, kasih yang tiada terbatas, kasih yang begitu besar. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak dimuliakan di seluruh bumi. Hanya Engkau Tuhan yang paling layak dipuji dan disembah. Engkaulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu yang besar atas kami Tuhan. Jamah dan penuhi hati kami Tuhan. Jamah penuhi hati kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih oh Tuhan, kasih setia-Mu besar, kemurahan-Mu sungguh ajaib. Haleluya.
Bapa Engkau baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yang Kau sediakan bagiku, Kau berikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, agar bisa kasih yang mampu selalu baru dan tak terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, agar bisa kasih dan mampu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan baik. Kasih setiamu tiada berkesudahan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Hanya karena anugerah-Mu saja. Bawa kami Tuhan Yesus untuk mengalami Tuhan dalam keseharian kami, supaya mulut kami bisa mengucap syukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Banyak hal yang tersembunyi yang kami tidak tahu Tuhan, tapi kami sungguh percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Bahwa kami Tuhan memiliki mata iman untuk melihat anugerah besar. Bahwa kami untuk tetap setia dan bertahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Pakailah itu pakailah hidupku sebagai alatku, seluruh hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seluruh hidupku. Pakailah setiap kami Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Lengkapi kami Tuhan, asah kami Tuhan untuk menjadi murni seperti yang Kau harapkan, memiliki motivasi yang benar di mata-Mu. Terima kasih, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin memulai segala sesuatu bersama-Mu Tuhan Yesus, karena hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan, hanya Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan harapan, yang membuat kami terus bersuka cita untuk menantikan Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya Engkau akan memberikan sesuatu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami pada saat pagi ini Tuhan, kami rindukan supaya Tuhan menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh diberkati. Apapun firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang hidup, dan kami percaya kami boleh dituntun, diberikan damai sejahtera-Mu dalam sepanjang hari-hari kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami diberkati,
di dalam kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau roh jahat akan mengganggu, dalam bentuk apapun kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap untuk diberikan kebenaran-Mu, diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat pagi ini saya rindu membacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inilah yang disebut lebih daripada pemenang. Jadi kita sangat percaya bahwa apapun itu yang membuat segalanya bisa adalah kasih atau cinta. Dan apapun penghalang kita bisa melewatinya dengan cinta atau kasih. Dan apapun iming-iming atau godaan sebesar apapun, kita tidak akan mengikutinya oleh karena Sang yang kita cintai, yaitu Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa bekal daripada mengasihi Allah adalah segala-galanya. Karena dengan mengasihi Allah kita tidak akan mudah seperti Yakub yang memberikan Esau, maksud saya, yang memberikan hak sulungnya kepada adiknya hanya karena semangkuk daripada kacang merah. Dan kita melihat bahwa banyak hal yang akhirnya Tuhan ditukar dengan sesuatu yang menyesatkan, dengan sesuatu yang nilainya sebenarnya sangat kecil. Oleh karena apa? Bukan karena situasi yang sangat mengganggu, situasi yang sangat memaksa, tetapi karena kurangnya cinta kepada Tuhan. Nah, saya percaya kalau orang sangat mencintai Tuhan, tidak akan banyak yang dia tuntut. Bahkan cinta itu akan menjadikan upah itu bukanlah segala-galanya. Dan bahkan ketika orang ikut Yesus oleh karena surganya, maka itu pun juga boleh saya katakan, saya sebut sebagai cinta yang tidak murni, begitu. Gambarannya apa? Seseorang kepada yang lain yang dia cintai, dia bilang begini, saya cinta sama kamu. Dan kemudian seseorang bilang, aku sekarang sudah sangat miskin, sekarang tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus engkau katakan ketika melihat aku sudah menjadi miskin seperti ini? Tetapi cinta sejati akan terus tetap berkata, karena aku mencintai kamu bukan karena hartamu, kedudukanmu, bahkan bukan paras, cantik atau gantengnya, tetapi oleh karena pribadimu yang aku cintai. Nah, kenapa banyak sekali perumpamaan atau sebuah visualisasi tentang orang yang sangat kaya, ada yang disebut dudukannya itu adalah sang pangeran yang menyamar menjadi orang miskin, atau seorang miliarder yang pura-pura miskin untuk mencari jodoh. Nah, suatu saat seseorang dikasih wasiat oleh orang tuanya yang kaya raya sebelum meninggal. Dia katakan, nak, kamu memiliki
kekayaan yang juga Papa miliki. Dan saya takut ketika kamu nanti dikelilingi oleh wanita-wanita yang sangat cantik, tetapi mereka bukan mencintai pribadi kamu, tetapi takutnya mencintai kedudukanmu sebagai anak siapa, dan juga harta yang kau akan miliki setelah papamu ini meninggal. Nah, pesan Papa, setelah nanti ayahmu ini meninggal, maka namamu akan Papa ubah sementara, kemudian engkau akan menjadi seorang yang miskin. Pergilah ke sebuah negara yang tidak mengenali engkau, dan biarlah engkau memiliki perawakan yang berbeda. Jadilah engkau menjadi orang yang miskin. Kau berjuang, carilah pekerjaan sampai engkau bisa menghidupi untuk makan minummu. Setelah itu carilah calon seorang istri. Nah, kenapa ada sebuah nilai daripada perumpamaan dan juga kisah sebuah film seperti ini? Karena di sini nilai daripada cinta itu tidak sanggup dipatahkan oleh nilai-nilai lainnya. Nah, oleh sebab itu biarlah kita menjadi anak Tuhan ini memiliki prinsip mengasihi Tuhan saja. Jadi kalau yang kita kasih Tuhan, maka marahnya Tuhan tidak membuat kita tidak mencintainya lagi. Didikan Tuhan tidak menjadikan kita mundur. Dan kemudian apakah Tuhan itu sedang memberi atau tidak memberi, memberikan mujizat ataupun tidak, membuat kita tidak akan memperkarakannya lagi. Karena kita berpikir bahwa kekekalan kita belum terjadi. Yang ada sekarang adalah sementara. Kita hidup miskin juga sementara, hidup dengan penuh kelimpahan juga sementara, kemudian kita sehat juga sementara, kita sakit pun sementara. Hari-hari ini adalah semuanya adalah sementara. Yang intinya adalah, bahkan Tuhan katakan mending kamu itu masuk surga dengan tangan yang cacat, mata yang cacat, tangan buntung, dan juga mata yang tidak baik atau buta. Yang penting kau masuk surga. Artinya adalah bahwa tubuh ini atau fasilitas yang sementara ini janganlah menjadi ukuran pencarian kita, sehingga membuat kita orang mendapatkan dunia tetapi kehilangan surga. Tetapi istilah kata ya mending kita kehilangan apa yang kita miliki sekarang yang sementara itu, untuk mendapatkan kasih Allah yang membuat kita nantinya melanjutkan hidup kita di dalam kekekalan yang menyenangkan, yaitu surga yang mulia. Jadi itu yang disebut sebagai menang lebih daripada pemenang. Dan biarlah kasih kita Bapak Saudara kepada Tuhan, dan juga hukum yang kedua adalah kepada sesama teman seiman ini, yang membuat kita tidak digugurkan oleh karena keadaan, oleh karena situasi, oleh karena perangai atau perilaku teman-teman kita yang sementara tidak kita sukai, karena takutnya nanti bisa jadi malah berhubungan dengan kasih kita kepada Tuhan. Jadi yang terakhir, bertindaklah sesuai kedudukan kita. Kalau perkaranya kepada sesama, jangan kita hubung-hubungkan dengan Tuhan. Kalau perkaranya dengan situasi keadaan kita, jangan kita hubung-hubungkan kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan yang terbaik kepada gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada sekeliling kita, tetap lakukan itu, supaya nanti kita akan bertahan, dan pada akhirnya kita akan mencapai
penuaian jikalau kita tidak akan menjadi lemah. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan pagi ini. Kita akan mendoakan jemaat dan saya akan tutup dalam doa. Kiranya Tuhan akan memberkati sepanjang hari kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Tuhan dan kami mendoakan semua kami yang telah hadir dalam online ini. Tuhan akan berkati luar biasa. Jadikan kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang tidak tergantikan dengan kasih kepada yang lain, kepada harta dunia yang sementara, kepada tokoh-tokoh lain yang kami kagumi, yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami, yang disebut sebagai berhala. Dan kami mematahkan segala keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menyebabkan kami mungkin bisa mendapatkan harta dunia dan kedudukan, tetapi kami bisa kehilangan daripada kerajaan dan harta surga. Kami memohon supaya hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Yang kami cari, yang kami sedang kejar adalah perkenanan hidup kami di mata Tuhan. Dan sampai kami merasa percaya kepada Tuhan Yesus dan kami merasa menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi sesungguh-sungguhnya Engkau tidak berkenan akan hidup kami, membuat pada akhirnya Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak kenal dengan kami. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kami sangat menyesal pada akhirnya. Oleh sebab itu pada saat pagi ini Tuhan, biarkan setiap hati kami supaya tetap melekat kepada Tuhan. Cinta kami kepada Tuhan adalah segala-galanya, membuat kami difasilitasi ataupun tidak, kami mendapatkan kemuliaan atau tidak, yang penting kami memiliki Tuhan yang sungguh mulia. Terima kasih kami mendoakan buat jemaat Tuhan yang mulai undur, apapun itu Tuhan, jikalau mereka mulai meninggalkan kebiasaan yang baik, mereka mulai meninggalkan cinta mula-mula kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, kepada sesama, kepada hamba-hamba Tuhan, dan juga pada gembala, kepada pendeta. Tuhan Yesus Engkau akan kembalikan kepada kasih yang mula-mula, supaya taburan mereka tidak sia-sia selama ini, sehingga pada waktunya mereka boleh menuai, karena mereka tetap setia dan tidak menjadi lemah. Apapun yang menjadi kebosanan dalam aktivitas pelayanan kami, segala suatu gangguan-gangguan roh jahat di udara yang membuat kami patah arang, putus asa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami tetap giat berkobar dan tetap giat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mendoakan yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan di dalam kuat kuasa Tuhan sendiri. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk hari ini dan besok, di mana ada kegiatan ibadah baik rutins dan juga ibadah raya, dan juga dalam latihan hari ini diberkati oleh kuasa Tuhan, ibadah sekolah minggu diberkati oleh kuasa Tuhan. Dan siapapun jemaat Tuhan, kecil besar, yang merasa ingin tidak hadir di dalam ibadah, kami percaya bahwa itu bukanlah tuntunan roh Tuhan. Apapun yang menjauhkan diri daripada kegiatan ibadah, itu adalah tuntunan roh jahat. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ajarkan kami tetap setia kepada Tuhan. Kalau kami mencintai Tuhan, kami akan tetap mendahulukan Tuhan. Bahkan kami menorduakan yang lain demi kami datang kepada Tuhan, menghargai hari yang Tuhan sudah ciptakan. Dan kami percaya Tuhan, dengan cinta maka kami bisa mengalahkan apapun, bahkan kepentingan yang krusial apapun, karena kami percaya bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Dan jikalau kami mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan berikan kemenangan kepada setiap jemaat Tuhan, semuanya hadir dengan semangat untuk diberkati dalam perjamuan kudus, supaya kami boleh mendapatkan pemulihan, penyegaran yang luar biasa, sehingga membuat ibadah raya diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat, semua pelayan Tuhan
gembala tetap mendapatkan berkat yang dari anugerah Tuhan saja. Menyerahkan yang mencari pekerjaan, yang mencari penghasilan, rezeki, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka tetap berdoa kepada Tuhan, setia dalam pekerjaan yang mereka geluti, sehingga dengan demikian berkat Tuhan akan melimpah. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia dengan motivasi yang benar. Dan kami percaya Tuhan akan tuntun kami, berikan hati yang baik, pemikiran yang baik, sehingga apapun yang kami alami, kami tetap berpikir positif. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tidak baik kepada umatnya yang percaya dan setia. Jika yang terjadi masih kami merasa kurang baik, oleh karena Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kami, supaya motivasi kami benar di mata Tuhan. Bukan keadaan baik kami mencintai Tuhan, keadaan tidak baik kami mulai kendor untuk mencintai Tuhan. Tetapi dalam segala musim kehidupan, rasa cinta kami kepada Tuhan yang bisa mengalahkan apapun, sehingga membuat kami tidak mudah putus asa, tidak mudah patah arang dan patah hati, tetap semangat, sehingga memiliki hati yang gembira, dan membuat kami tetap sehat untuk melayani keluarga, melayani sesama, melayani Tuhan yang terutama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan juga berkat untuk seluruh keluarga-keluarga di Jemaat GBS 56, dan apapun yang mereka sedang hadapi, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan segala kebaikan. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua.